Sesaat lagi Anda akan menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, dan nanti kita akan menyimak dan untuk ngaji bersama dengan beliau, kita nanti akan bersama-sama untuk mengikuti. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mendengar Erlisa atau pemirsa yang saya hormati, saya akan membacakan tafsir surat Al-Fatihah dari kitab Tafsir Al-Fatihah dari panjenenganipun Syekh Ahmad bin Asmuni Al-Jaruni. Ini dulu saya ngaji ini di guru saya di pesantren sana nggih. Nggih. Di masih ada begini-begininya Kang Medet. Justru harus kita uri-uri. Ada lubangnya. Masih original. Ini karena saya tuh pernah lama tidak mutolaah. Jadi karena ada anak-anak di sini banyak begitu, akhirnya mereka bermain awalnya ke sini, lalu mau bersama-sama mengaji begitu ya. Awalnya jadi bermain. Awalnya bermain anak-anak itu, lalu akhirnya sedikit-sedikit bermain, membuat sowangan, membuat layang-layang begitu. Lalu pelan-pelan akhirnya mau mengaji, belajar juga belajar pelajaran sekolahnya. Mengaji saya pikir hal-hal yang paling mendesak yang paling penting buat mereka itu sebetulnya kan pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya haliyah sehari-hari ya. Saya contohkan saja misalnya Fatihah itu. Bagaimana mereka melafalkan Fatihah, karena Fatihah itu karena mereka kan anak-anak SD, anak-anak SMP kelas 1. Bagaimana mereka kan sholat sholat di setiap hari 5 waktu mereka kan pasti membaca Fatihah. Apalagi Fatihah ini rukun qauliyah kalau dalam sholat harus rukun rukun. Maka pintu masuk saya sebetulnya anak-anak ini kalau sholat kan begitu namanya anak-anak, ada kakinya dintol-ntol lah, ada dadanya begini-begini. Ada yang kakinya diangkat yang viral. Saya itu kalau sama anak-anak itu banyak mendengar kalau mereka ada 20-an anak dan saya mendengarkan mereka ngopo sholatmu mau dan lain cerita asik. Lalu saya mulai masuk pelan-pelan. Tahu nggak artinya Bismillah, Alhamdulillah dan macam-macamnya. Ngaji secara enteng-entengan begitu, belajar bersama lah dengan mereka. Saya kadang mendengar tuturan-tuturan anak-anak itu malah seperti belajar. Mereka itu kadang-kadang sadar atau tidak sadar ya. Tapi benar-benar saya sadari banyak kritik-kritik anak itu kepada saya, masukan-masukan misalnya. Pak Madun, sholat apa yo iso khusyuk maksudnya. Kadang begitu saya ditempeleng ibaratnya sama anak-anak itu. Ya udah, kita ngaji bersama saja. Oke, saya mulai Kang Jihan. Saya langsung ke kajian yang teman-teman anak-anak semua itu sampai kemarin itu di qaul ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa ini sampai di sini nanti coba ini intinya Al-Fatihah ya. Antaranya di sini surat di ayat itu ya. Iya, nanti kita coba lihat bagaimana isinya ya.
Qara'a as-sab'atu sapa Imam Sab'ah wal jumhur lan jumhur ulama mayoritas begitu ya. Bitasdidil ya kelawan tasdid ya. Jadi iyyaka, iya-nya tasdid ya. Min iyyaka dari kata iyyaka dari kata iyyaka. Wa qara'a Umar bin Fayyad bitahfifiha ya tanpa tasdid ya. Ma'al kasri ya. Tetap tetap di kasrah. Wahya qiraatun syadzatun qiraah yang basa Jawane trajal mardudatun yang ditolak. Li anna iya iku do usyamsi kadange sering wa qara'a ba'duhum wa qara'a lan maca sapa ba'duhum sebagian ulama ya. Iyyaka ayyaka bi fathil hamzah. Ada juga ulama yang baca ayyaka wa tasdi iyyaka wa tasdidal ya lan tasdid ya tetap ayyaka. Ada lagi wa qara'a ba'duhum wa qara'a lan maca sapa ba'duhum sebagian ulama hayyaka bilha badalal hamzah bilha'i kelawan nganggo ha huruf ha badalal hamzati sebagai gantinya hamzah. Jadi bukan iyyaka tapi hayyaka. Tapi al-jumhur mari bitasdidil ya iyyaka ya sab'ah qiraah sab'ah wal jumhur ya. Imam 7 itu ya Imam Nafi macam-macam. Jadi kalau seandainya ada yang baca hayyaka juga enggak apa-apa. Tapi harus tahu ini harus tahu ilmunya ya. Ada ini yang lazim yang jumhur ini iyyaka. Wa nasta'inu tawi lafat nasta'in bi fathin nuni kelawan fathah diwaca bi fathin nuni kelawan fathain nun awalal kalimati ing dalam awal kata nasta'in ya bi fathin nun fi qiraatil jami' ya siwa Yahya bin Athab kecuali Imam Yahya bin Athab wal A'mas Imam A'mas fa innahuma karena samangka sak temene Imam Yahya dan Imam A'mas iku wahya mana tadi Mas faidahma kasroha dengan kasroh ya. Nista'in wahya utawi qiraa'e niki iku logota Bani Asad wa Rabi'ah wa Bani Tamim itu bahasa dari Bani Tamim Rabi'ah Bani Asad. Nah itu dijelaskan karena ini iyyaka lan ing panjenengan Gusti na'budu nyembah Allah misalnya nyembah kita nyembah Allah. Iki dijelaskan secara lughah, secara bahasa. Wal ibadatu ta ibadah fil lughah iku minadzallati saking merasa hina begitu. Jadi beribadah itu begitu. Tetapi dalam secara syar'i ya, fi syar'i ibaratun iku ibarat amma yajma'u kamalal mahabbah saking perkara yajma'u kang ngumpulake apa kamalal mahabbati ing sempurnane mahabbah demen maring Allah cinta kepada Allah wal khudu lan tawadu wal khauf lan khauf itu wedi takut pada Allah jadi secara syara ibadah itu sebetulnya sebuah bentuk satu ibarat yang menggambarkan sempurnanya sebuah kecintaan rasa cinta rasa tawadu rasa takut kepada Allah. Makanya kalau ada orang ibadah itu kira-kira ya rasa yang muncul dari dalam benak itu kira-kira 3 itulah. Saya itu atau kita itu sholat misalnya itu ya karena cinta pada Allah, karena tawadhu pada Allah, karena takut pada Allah. Tapi apa betul seperti itu? Kadang yang di hati ini nggak tahu ya kita ya, tahu ya. Ya minimal ketika sholat memiliki rasa itu takut minimal takut ya. Jadi inti dari kalau ini disebutkan ya wadinu tawi agama iku kulluhu tawi sakabehane ad-din iku yarji'u ila hadzainil ma'nayaini maring ikilah makna loro yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa hadza kama qala ba'du salaf wa hadza utawi iki ku kama kaya dene pangandikan kala kang wis paring pangandikan sapa ba'du salafi
sebagian ulama salaf bahwa Al-Fatihah itu sirrul Quran. Jadi Al-Fatihah utawi Fatihah itu sirrul Quran, rahasianya Al-Quran. Wa sirruha utawi rahasiane Fatihah iku hadhil kalimatu, iku ikilah kalimah, rupane kalimah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iyyaka na'budu nek kene fal awal iku tabra'u minasyirki. Bisa menetralisir syirik begitu ya. Gitu. Kalau kita sudah declare iyyaka na'budu, ya, hanya panjenengan Gusti. Kula nyembah. Tidak ada yang lain. Wasani yang wa iyyaka nasta'in iku menetralisir minal haul wal quwwah wa tafwid ilallah. Jadi segala upaya, kekuatan, kemudian kepasrahan itu hanya kepada Allah. Nanti bisa diperjelas di dalam penjelasan di dalam tafsir ini ya, tafsir ini. Misalnya begini yang disampaikan terkait iyyaka na'budu ya, iyyaka na'budu qauluka iyyaka na'budu iku yadullu ala annahu sak temene kelakuan iku la ma'buda, ora ana zat kang disembah illallah kejaba namung Gusti Allah. Wa mata kanal amru kadzalik, ketika sedemikian keadaannya sabata monggo tetep annahu sak temene kelakuan la ilaha iku ora ana pangeran kang disembah illallah jaba namung Gusti Allah. Jadi di sini redaksi faqauluhu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iku yadullu ala tauhid al-mahad. Jadi menunjukkan satu tauhid murni. Jadi di dalam kita membaca Fatihah tanpa kita sadari ya sebetulnya di situ ada iyyaka na'budu, itu ya petikan tauhid yang paling murni ya di situ itu ya, di dalam kita mengucapkan iyyaka na'budu itu. Bahkan sampai ketika ada membaca Fatihah diulang-ulang beberapa kali itu ya. Iyyaka na'budu sampai 7 kali ada. Tinggal hajatnya Pak. Itu ya amalan-amalan gitu ya. Di sini penjelasannya itu satu. Ada lagi penjelasan di sini. Qala Allah ngendika iyyaka na'budu. Faqad dama mongko disake sapa Allah qaulahu ing dawuhe Allah iyyaka ala qaulihi na'budu, didahulukan iyyaka daripada na'budu. Iyyaka na'budu. Itu walam yakul na'buduka. Kenapa kok tidak na'buduka? Artinya kira-kira mirip begitu ya. Tapi coba iyyaka na'budu, namung dumateng panjenengan ya Allah na'budu nyembah kula misalnya. Atau na'buduka itu artinya kan kula nyembah dumateng panjenengan. Panjenengane nomor loro ya setelah na'budu. Tapi kalau iyyaka na'budu, Allahnya didahulukan. Nah itu apa itu? Penjelasannya itu annahu ta'ala qaddama dzikra nafsihi annahu sa'temene Allah ta'ala iku qaddama dhisikake sapa Allah dzikra nafsihi ing menyebutkan zatnya sendiri dirinya sendiri, liyatanabbaha untuk mengingatkan al-abid seorang hamba ala anal ma'bud setuhune ing atase sak temene zat kang disembah wa iku tawi al ma'bud iku Allahu Allah al haq kang maha hak. Jadi itu untuk menunjukkan kepada hambanya, Allah menunjukkan dirinya dulu, menyebutkan dirinya dulu untuk mengingatkan hambanya bahwa yang disembah itu ya Allah itu yang maha hak, didahulukan, tauhidnya didahulukan. Maka di sini ada fala yatakasalu fit ta'zim wala yaltafitu yaminan wa shimalan. Maka ojo males-malesan di dalam mengagungkan Allah itu. Wala yaltafit lan ojo noleh mengiwa yamina nengen ngiwa yaminan wa shimalan. Jadi nek pas kita sholat itu kalau ingat ini tauhid ini ya ojo noleh ngiwa nengen. Orang-orang menyebutnya sholat itu misalnya mesti yang khusyuk begitu ya, orang mantep gitu ya. Tapi ya nggak gampang. Perlu latihan. Kadang itu ya hal-hal yang ada di luar sholat itu munculnya saat sholat. Kita tuh kan ingin ya di saat sholat itu fokus, khusyuk lah bahasanya begitu. Hanya begitu
kita bisa menghayati setiap apa yang kita baca, betul-betul hati ini hadir begitu istilahnya ya. Tetapi kadang-kadang ada hal-hal lain yang dari luar yang munculnya saat sholat begitu. Contohnya begini ya. Ya ini otokritik saja. Saya itu pernah di depan itu kan ada pohon sirsat ya, pohon sirsat. Saya itu satu hari, entah seminggu yang lalu mungkin ya. Ini sudah lama kok. Tapi saya ingat-ingat karena pembelajaran untuk saya sebagai otokritik. Ada sirsatnya, ada buahnya. Yang kalau saya hitung itu mestinya sudah masak itu, sudah mateng. Tapi saya tilik kok enggak ada. Ini di mana ya? Jatuh, enggak ada bekasnya jatuh. Di bawah terbang codot atau bagaimana? Dan dilalah saat zuhur gitu ya. Sholat di situ ya, di situ. Nah, itu kan ada jendela itu. Lurus dengan pohon kan. Nah, lurus dengan pohon itu buka itu korden itu buka ya. Tiba-tiba dalam ada satu pandangan liar, orang sholat itu biasanya pandang tempat sujud ya. Tiba-tiba ada satu pandangan liar yang tembus ke situ. Nggak tahu itu. Pandangan mata saya itu langsung bisa melihat sirsat yang tidak teridentifikasi tadi, yang sudah kerowak dimakan sholat. Itu hadir saat sholat. Padahal ketika dicari tidak ada. Tiba ya. Tidak ada. Nanti itu sebetulnya ada penjelasannya di Iyyaka Nasta'in. Ya ada penjelasannya itu nanti ya. Jadi kayak seperti itu, maka noleh mengiwo menengen. Kadang ada orang-orang lah unen-unen orang bilang wong sholat eling utang eling macam-macam. Ya masih seperti itu kita. Maka sholat kita itu kadang-kadang kita istighfari karena masih ada yang begitu-begitu. Iyyaka na'budu itu sebetulnya ada banyak hal yang bisa kita gali di situ ya. Nanti kita bisa perjelas. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Ya, wa iyyaka nasta'in. Ini di sini disebutkan iyyaka nasta'in itu iyyaka na'budu. Ya. Kenapa ada iyyaka nasta'in? Dilanjutnya gitu ya. Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in itu iyyaka hanya kepadamu ya Allah maksudnya. Nasta'inu nyuwun pitulung kula. Jadi ada isti'anah ya, upaya memohon pertolongan sama Allah di situ. Jadi setelah menyembah tahu Allah lalu kita baru proposal kira-kira begitu ya. Baru kita berdoa iyyaka nasta'in. Kalau di Baidawi sini ya, ini disebutkan yang dimaksud nasta'in atau al-isti'anah itu sebetulnya tolabul ma'unah, mencari pertolongan gitu ya, pertolongan, berharap sebuah pertolongan begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan itu bisa hal-hal yang sifatnya gampang, ada yang sifatnya muhimmat ya, penting atau krusial ya. Yang gampang disebut gampang itu ya memang karena di sini dicontohkan gampang ya, karrohilah kaya dene wong kang mlaku fis safari ing dalam perjalanan lil qadir bagi orang yang memang mampu ya alal masyi ngatasé mlaku. Jadi itu juga butuh pertolongan gitu, butuh pertolongan Allah. Meskipun kita orang yang sehat, tegap begitu, kakinya tetap bisa berjalan, tanpa pertolongan Allah juga nggak bisa. Nggak bisa. Jadi iyyaka nasta'in di situ diantaranya di situ ada contoh-contoh. Ada juga di sini yuqarribul fa'il ilal fi'li. Jadi di dalam hidup ini itu ada hal-hal yang memang mendekatkan kita pada sebuah pekerjaan. Kang Mikdad mungkin pernah ya, misalnya punya satu niat tertentu yang sifatnya spontanitas. Sebetulnya niat itu kuat, spontanitas, tetapi tiba-tiba tidak bisa kita menjalankannya. Itu sebetulnya butuh pertolongan Allah. Nah, itu di sinilah nasta'in itu disebutkan yuqarribul fa'il ilal fi'li. Jadi hal-hal yang sifatnya muhimmat au fi adail ibadat. Jadi atau di dalam hal-hal yang bisa mendatangkan kita pada sebuah ibadah. Kita bisa beribadah ini loh, itu atas maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita sendiri. Tidak kita sendiri. Di sini disebutkan di tafsir Al-Fatihah. Iyyaka na'budu iku yaktadi husula rutbatin azimatin. Iyyaka na'budu itu kalau kita sudah betul-betul iyyaka na'budu, itu kita sudah ada dalam satu tingkatan yang agung. Ada secara tauhid kita pas misalnya, pas.
lin nafsi bi ibadatillahi ta'ala, kelawan ibadah Allah Ta'ala. Nah, setelah kita ada dalam tingkatan agung, wadzalika yurisul ujub. Lha ngono kuwi iso berpotensi memunculkan ujub. Iya enggak? Aku sholat gue memang jos tenan misalnya. Kadang-kadang harus seperti ini tuh sepele dan tidak terucap ke orang lain. Cuma hanya di batin. Dia kayak semacam khawatir ya kemerentek gitu, berkelebat begitu saja ya di dalam hati, seret gitu. Nah, itu di sini wadzalika yurisul ujub. Maka wa iyyaka nasta'in iku kenapa ana iyyaka nasta'in liyadulla dzalika ala anatil karutbah, sesungguhnya saat temene mengkono-mengkono tingkatan yang seperti itu kita sudah iyyaka na'budu sing oke itu alhasilah sing berhasil itu bisa babil ibadah iku maha salat mingku watil abdi maha salat ora berhasil mingku watil abdi sangka kekuatane seorang hamba bal innama balik iku mau ya rutbah azimah itu tadi bisa khusyuk lah, sebut saja begitu. Iya karena butuhnya bal innama hasolat apa al ibadah bi i'anatillahi kelawan pitulungi Allah. Maka maksud iya karena stain kalau di dalam tafsir ini ya fal maksudu min dzikri qaulihi wa iya karena stain fal maksudu mautai maksude min dzikri qaulihi saking nuturake atau menyebut qaulihi ta'ala iyyaka nasta'in iku izalatul ujbi iku ngilangi menetralisir ujub wa ifna'u tilkan nahwah lan mendestruksi atau merusak rasa umuk yang mungkin timbul di dalam hati wal kibr lan sombong, rasa sombong. Orang itu kalau ibadah itu ada sisi-sisi itunya kan, ada sisi-sisi sombongnya, ada sisi. Maka nang kene di dalam saya kembali lagi ya, ada satu penjelasan yang ya mungkin bisa dijadikan perenungan lah ya di sini ya. Wa'alam ne anal dzikri anadzikra wa'alam anadzikra al masyhur wa'alam lan ngerti ya anadzikra sak temene zikir sing terkenal masyhur ya huwa utawi zikir al masyhur iku antakula yen to zikir sira ngucap sira subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sering-sering aja ini diikat buat zikir ya. Ini subhanallah walhamdulillah, menyucikan Allah, memuji Allah, la ilaha illallah, tauhid semua ini, wallahu akbar. Lalu ada la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi memang surat Fatihah di dalam ayat ini itu memang mencakup inti ya. Jadi inti ketauhidan ada di situ, inti positioning seorang hamba ya ada juga di situ. Tapi memang kalau kita belajar ilmu kalam ya Kang Mikdad ya, ada sih misalnya ini Jabariyah apa Qadariyah gitu, ya. Kalau Jabariyah itu fatalistik gitu ya. Kanan ya. Kabeh krana Allah. Kalau Qadariyah ada sisi-sisi menonjolkan upaya-upaya manusia, ada campur tangan manusia. Misalnya itu diskusi-diskusi ilmu kalam. Tetapi di atas semuanya memang kita tidak bisa bergerak apapun tanpa campur tangan Allah. Jadi termasuk di dalam hal ibadah. Maka kayak tadi ya Kang, seperti isti'anahnya Allah, maunahnya Allah ya, maunahnya Allah maksud saya, itu termasuk mendekatkan pekerjaan seseorang kepada untuk merealisasikan sebuah niat menjadi sebuah pekerjaan itu termasuk hal yang luar biasa. Kan sering toh kita atau pernah nggak Kang Mikdad? Saya sih pernah ya begini. Pulang dari kantor gitu lewat muter alun-alun di pojokan itu udah lama kok di pojokan itu ada orang sepuh jualan bambu begitu ya. Saya itu spontan ingin ke situ, ingin ngobrol atau sekedar berbagi kepada beliau, tapi tiba-tiba itu tertunda. Ada sekejap juga di dalam benak saya, saya lapar, saya tak coba pulang dulu, nanti sepulangnya itu saya mau mampir ke situ. Karena ini semuanya adalah rahasia ya, ini semuanya kan rahasia. Begitu saya
pulang dari rumah, misalnya mau balik lagi ke kantor dan mau menyambangi bapak atau kakek-kakek yang tadi betul-betul seolah-olah dalam persepsi saya rekoso begitu ya, orang sesepuh itu mengangkat manggul bangku bambu begitu, tapi sudah tidak ada. Saya merasa gelo begitu ya. Ini berarti tidak ada yuqarribul fa'il ilal fi'li begitu ya. Maunahnya nggak sampai. Itulah makanya kita butuh pertolongan yang seperti ini. Walaupun sudah punya niat yang bagus. Iya. Dan yang baru Kang, saya itu ya gelo. Saya itu dapat kabar ada satu jamaah di sini yang gerah begitu ya, sakit. Saya berkomitmen lah sama istri begitu. Malam Jumat ya kita besuk. Maksudnya tadi malam. Kemarin malam. Kemarin malam kita besuk malam Jumat. Ya tiba-tiba itu pas malam Jumat itu kayak ada sesuatu yang berat begitu di badan lalu tidak jadi mungkin pergi. Besok Sabtu lah. Agak mau menunda lagi. Nunda. Tahu nggak yang itu apa yang terjadi? Subuh jam Jumat itu pagi. Ya, masih Jumat ya? Jumat tapi agak malam ya, agak malam setelah Isya. Malam Sabtu ya. Innalillahi. Jadi kayak kepancal gitu. Iya. Jadi ada niat itu memang kalau menurut saya berdasarkan pengalaman panjang itu, kalau memang sudah mampu segera ya, tidak boleh ditunda lagi karena orang bilang kesempatan kedua kadang-kadang tidak ada. Oke, dan nampaknya memang waktu kita terbatas sekali ini, karena memang asik ini ngaji, asik sekali. Mungkin bisa diberikan satu kesimpulan sedikit saja terkait tentang ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesimpulan terakhir. Ini sebetulnya ayat yang memang selalu kita baca saat kita sholat, baik itu sholat maktubah ya, sholat wajib maupun itu sholat sunnah ya, semuanya kita membaca Fatihah ya. Maka saya terutama mengingatkan diri bahwa ini ada banyak makna-makna yang dalam yang mesti kita resapi gitu ya. Dan anak-anak pun perlu tahu hal-hal seperti ini. Tidak hanya orang-orang sepuh, anak-anak pun perlu mulai melambari bagaimana agar tahu makna dari apa yang dibaca kan gitu. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu sebetulnya rangkaian dari surat Al-Fatihah yang mulai dari awal ya, Bismillah, Alhamdulillah dan seterusnya, mulai dari memuji ya, Bismillahirrahmanirrahim atas dengan menyebut nama Allah dan seterusnya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim itu nyifati Allah terus itu, Maliki yaumil Maliki yaumiddin lah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai ada proposal itu setelah kita tahu dulu. Jadi kita nggak bisa lah ya, misalnya belum kenal dengan siapa-siapa tiba-tiba mengajukan proposal gitu. Rasanya nggak pas gitu ya. Kurang pas karena nggak etikanya nggak ada. Jadi etikanya memang kita kenal dulu, kenal Allah ya, siapa sih Allah itu. Di situ sudah dipandu semua. Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, Rabbil Alamin, cakrawala ini harus dipelajari secara utuh ya. Inilah yang nanti konteksnya ada ilmu fisika, ilmu astronomi, macam-macam. Banyak, jadi tidak terpisah dengan apa yang kita geluti sehari-hari ini. Maka nanti ada Iyyaka nasta'in. Nanti lalu setelah itu ada proposal lagi, ihdinas siratal mustaqim. Kita ingin ditunjukkan ke jalannya siapa sih itu? Siratal ladzina an'amta dan seterusnya. Jadi nanti kalau Fatihah itu memang inti perjalanan hidup sebetulnya. Ya, dan ini baru episode yang pertama ya. Nanti kita akan lanjutkan di ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya karena tadi sudah disebutkan. Karena kalau ngaji enggak selesai ini nanggung. Dan itu ya sahabat Arisan, insya Allah kita sudah ngaji bersama dengan, ini saya harus nyebutnya Kang Madun gitu. Dan alhamdulillah semoga kita bisa diberikan berkah dan manfaat, dan semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau ini memang benar-benar kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa lebih tahu tentang suratul Fatihah, lebih-lebih khususnya ketika kita sholat fardu maupun salat sunnah seperti itu. Dan terima kasih sahabat Arisa, dan harus pamit Mikdad Sa'roni. Insyaallah kita akan ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dan pesannya satu, tetap konsentrasi represtasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baru saja Anda menyimak Ngaso ing Erlisa. Ngaso ing Erlisa. Ngaji posonan di Radio Erlisa FM bersama para ulama, kiai, habaib dan ustadz ustazah mengupas tentang kajian keilmuan Islam, ngaji kitab, mawidoh hasanah, motivasi dan keteladanan. Setiap hari selama bulan Ramadan, jam 5 sore. Simak di 94,7 Erlisa FM, Facebook Erlisa FM Jepara, YouTube Erlisa FM Jepara, live streaming www.erlisafmjepara.com. Ngaso ing Erlisa, ngaji posonan di Radio Erlisa FM.